يا رب بالمصطفى بلغ راشدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ راشدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من أهوال متكلم يا رب بالمصطفى بلغ راشدنا واغفر لنا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para sesepuh, terkhusus pembimbing kita, guru kita, sahibul majelis, Majelis Nasor, yakni Bapak Kiai Ahmad Hariswanto, hadirin jamaah taklim Majelis Nasor yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai halaman berapa sih? 27. Garis ke berapa? Ad-Du'a 11 ya. Oh, dari bawah. Dari bawah. Iya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dikembal. Iya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun, ma halaka tidak akan merusak, tidak akan binasa, malun harta fi barrin, di daratan, wala bahrin, dan di lautan, illa bi man'is zakati, kecuali sebab mencegah zakat. Jadi kerusakan akan lenyap, akan hancur harta kita kalau kita tidak mau zakat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana tidak dikatakan beriman, tidak ada iman liman bagi seseorang la sholata lahu yang tidak sholat baginya, wala sholata dan tidak ada sholat liman la zakatalah bagi orang la zakatalahu yang tidak ada zakat baginya. Cirinya orang beriman itu sholat. Cirinya orang sholat itu orang yang bayar zakat. Maka di Quran itu aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Jadi dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Maka di sini dikatakan bohong orang yang sholat yang tidak zakat. Zakat mal apa zakat fitrah nih? Sebenarnya zakat yang dimaksud ini zakat mal. Zakat fitrah itu di Bidayatul Mujtahid itu dijelaskan, ulama masih memperselisihkan hukum dari zakat fitrah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib. Tapi Imam Malik menganggap bahwa zakat fitrah itu bukan wajib tapi sunnah. Karena kewajiban zakat fitrah itu sudah dinasah, sudah dihapus oleh zakat mal. Jadi yang dimaksud zakat di sini adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah enak banget, cuma 3,5 liter per tahun, itu juga dapat lagi. Udah dibagi, udah kita dikasih nih ke masjid, antar malam dapat lagi dari masjid. Iya, karena konsepnya kalau zakat fitrah itu konsepnya malam takbiran itu jangan ada yang kelaparan. Makanya saya pernah orang mau zakat fitrah, dia punya keluarga ada 5, tapi yang dia bisa zakatin karena miskin cuman ada 2 plastik 3,5 7. Dia mau zakat ke masjid, terusnya 3 lagi belum bisa dijakatin Pak Ustaz. Ya udah sekarang gini aja, ibu zakat ke saya aja, zakat ke saya, karena saya kan Ustaz, anak guru gurunya anak ibu. Ya udah 2 saya ambil, sudah saya ambil, saya kasih lagi nih untuk ibu. Akhirnya terus yang 2 lagi dijakatin lagi, zakat ke saya lagi. Udah itu saya balikin lagi 2 tuh. Berarti kan 31 tuh, 1 dia zakatin lagi. Saya terima, terus saya balikin lagi. Artinya makanya Ustaz Aris sama saya kalau zakat fitrah sebenarnya gantian aja. Ustaz Aris ke saya, terus saya ke dia, boleh pas. Keren. Makanya yang dimaksud di sini adalah zakat mal, 2,5% dari penghasilan kita. Itu juga 2,5% juga zakatnya orang pelit itu. Kalau zakat
ataupun sodako itu dalam Al-Quran diistilahkan dengan memberi utang. Wa may yuridullahu qardan hasanan fa yudha'af lahu ajran katsira. Barang siapa yang memberi utang kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Jadi bahasanya utang. Maka yang namanya sedekah, yang namanya zakat itu gantinya bukan hanya nanti di akhirat, di dunia. Maka Yusuf Mansur itu konsepnya sudah benar. Cuma kesananya aja kali ada sedikit mencong. Sebenarnya sudah benar. Zakat itu sedekah itu gantinya itu cash di dunia. Yang penting kita ikhlas, kemudian kita nggak ingat-ingatin lagi. Saya pernah keluar mau ngajar, itu ada ibu-ibu mau dagang pas di dekat kuburan Malaka itu. Saya dulu tinggal di Malaka, di Rorotan. Keserempet jatuh, yang dagangannya hancur, berantakan. Saya deketin, kenapa Bu bisa serempet Pak? Terus dia mau dagang, saya terus nggak bisa dagang. Ini ibu kalau besok mau dagang lagi berapa biayanya? Nggak mahal sih Pak, cuma 50.000. Saya buka dompet saya ada 2 lembar, 50.000, 100.000, 50.000 dua. Saya bilang udah ini satu-satu Bu ya, ibu 50.000 biar besok bisa dagang, saya 50.000 untuk jalan. Udah, terus saya ngajar tuh Pak. Pas pulang ngajar, habis sisa ada yang ngetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, ya masuk. Ini ada titipan dari Bapak, titipin amplop saya. Itu saya buka Pak, itu 500.000 rupiah. Saya nyesal gitu. Kenapa nggak 100? Kalau 100.000 kan jutaan. Manja al-hasanata walau asyra amsalihah kan. Barang siapa yang berbuat baik maka minimal akan dapat 10 kali lipat. Kalau 100.000 kan dari juta saya dapat. Itu pada lupa, berarti ikhlas itu kan gantinya di dunia bukan hanya di akhirat. Maka bohong orang yang sholat tapi dia tidak bayar zakat. Wala khairu fi malin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahhiru. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahhir, itu tahhir, tahhir, tahhira, tahhiru, tahhirat, tahhir, tahhirata, tahhirna, tahhirta, tahhirtuma, tahhirtum, tahhirti, tahhirtuma, tahhirtuna, tahhirtu, tahhirna. Tahhiru, ikutin pahala. Tahhiru, bersihkanlah amwalakum, harta-harta kalian, bizakati, dengan zakat. Jadi jangan sampai harta kita kecampur dengan haknya orang lain. Ketika kita belum keluarkan zakatnya, itu 2,5% ada milik orang lain. Kalau enggak kita bersihin, kita makan jatahnya orang lain. Biasanya tadi dibilang harta itu enggak bakalan hancur kecuali kalau kita mencegah atau tidak mau bayar zakat. Artinya apa? Kalau kita enggak mau bayar zakat, itu harta pasti hancur. Harta pasti binasa, harta pasti keluar. Ada aja nanti, entah apa namanya, motornya rusak lah,
entah anaknya sakit lah, macam-macam nantinya. Ada aja kita keluar uang yang tidak disangka-sangka. Maka bersihkan dulu harta kita dengan membayar zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa wajib alaihi atasnya az-zakatu, zakat. Az-zakatu jadi fa'ilnya wajib. Falam yadfa'uha, maka kemudian dia tidak mengeluarkannya. Sudah wajib zakat tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Fahuwa finnar, maka dia di dalam api neraka. Islam itu terdiri dari abdun minallah wa abdun minannas. Hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Nah, tolak ukurnya kita sukses dalam beribadah, hubungan baik kita dengan Allah itu dikatakan sukses, dikatakan berhasil, itu tolak ukurnya hablum minannas. Sholat kita benar apa tidak itu dilihat kita benar nggak sama manusia. Kalau hubungan kita sama manusia kemudian tidak baik, maka sebenarnya hablum minallahnya ini percuma. Kita hanya terjebak pada sebuah rutinitas saja. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Terus fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang lupa terhadap sholatnya. Terus alladzina yura'una, yang ria, wa yamna'una ma'ruf, yang mencegah daripada berbuat apa namanya yang berharga, dia tidak mau zakat. Setiap kesalahan-kesalahan kita dengan Allah, hablum minallah, itu pasti dendanya itu hablum minannas. Kita nggak bisa puasa karena sakit atau karena sudah tua gitu, sakit yang berkepanjangan atau sudah sepuh sehingga dia nggak bisa berpuasa. Dendanya apa? Hablum minannas, bayar fidyah. Lagi puasa nyelonong, tahu nyelonong? Paham ya? Hubungan seksual lagi puasa, namanya pengantin baru lupa nyelonong. Nah itu dendanya apa? Dendanya hablum minannas. Memerdekakan budak, gak bisa memerdekakan budak, suruh puasa, hablum minannas. Jadi kemudian kalau haji, dia melanggar haji, melanggar hukum, melanggar yang lainnya, itu dendanya apa? Bayar dam, motong kambing dibagi kepada fakir miskin. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, dan salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi sholat itu
tidak dikatakan kita sholat dengan sempurna ketika kita tidak mau bayar zakat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira, tidak ada kebaikan atau tidak ada keberkahan fi malin, di dalam harta, la yuzakka, yang tidak dizakat. Gak berkah itu harta kalau kita nggak mau zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakata, man barang siapa, manna'a, mencegah atau tidak mau az-zakata, zakat, manna'allahu anhu, manna'a, maka mencegah Allah Ta'ala anhu, bagi si orang tadi yang mencegah zakat. Allah mencegah apa? Hifdzul mali, menjaga hartanya. Hifdzul mali jadi maf'ulnya man'a. Hifdzul mali, menjaga hartanya. Jadi kalau harta tidak dizakatin, Allah gak mau menjaga harta kita. Harta kita gak terjaga. Makanya tadi saya bilang, itu kalau harta gak dizakatin, akhirnya kita tercampur dengan hak orang lain. Sama aja ada susu kemasukan najis, najisnya cuma sedikit, ya susunya ya jadi najis. Kita nggak mau minum, maka di situ harus kita pisahin dulu hak orang lain. Sesuatu yang haram itu nggak berkah, pasti nggak berkah, maka jangan dicampur. Saya dulu lagi zamannya saya masih kerja, itu bos dulu suka ngejualin spare part perusahaan. Saya bagian gudangnya. Itu kadang-kadang ban dijualin ban-ban baru. Ya saya dapat dari bos, dapat uangnya, dan itu sering. Ya saya serba salah, nggak diterima gimana, diterima gimana. Rasanya sama tapi Ustaz. Air. Air. Kalau ada pemancur gampang, tinggal sholat duha, berusaha doa. Wa ikana haraman fatahhiru. Ya Allah, andaikan harta aku haram, sucikan ya Allah. Allah sering nyuci harta haram kita. Itu sih tetap dapat uang itu saya bingung juga. Saya terima gimana, nggak diterima gimana, akhirnya saya terima. Saya kumpulin di amplop tuh. Di amplop saya tulis uang haram. Jadi ya benar, saya tulis uang haram. Jadi kalau ada yang minta saya kasih, ada yang perlu beras saya kasih. Kemudian saya berpatwa dalam pikiran saya, motor udah jelek nih, reflektornya, apa namanya, lampu depannya itu, saya ganti pakai uang haram. Saya ganti pagi Pak, malamnya saya pergi keluar ada yang tawuran, ditimpa hancur.
Bukan pressure uang haram. Ada aja. Langsung. Pasti ada aja, maka harus jangan sampai tercampur uang kita dengan hak orang lain kita juga. Cuma gara-gara ngambil reflektor, jadi motornya haram semua. Campur ya. Iya. Babu sabi'u asyara fi fadilatus sadaqah. Bab ke-17 di fadilatus sadaqah, di dalam fadilah sadaqah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfa'u maitatas su'i. As-sadaqatu, sedekah itu tudfa'u, tudfi'u yang benar. Kalau tudfa'u itu jadi maf'ul dicegah, nggak pas. Tapi tudfi'u ngikutin dari adfa'a, tudfi'u mencegah. Tudfi'u mencegah sedekah tersebut. Mencegah apa? Maitatas su'i, itu jadi maf'ul. Maitatas su'i, mati jelek, mati dalam su'ul khatimah, mati lagi main gaple, balok 6 dibanting, mampus lu, mampus beneran. Nah itu mati suhu. Orang kalau nggak mau sedekah itu dalam hadis ini akan suhu khatimah. Maka supaya kita tidak mati dalam keadaan mati suhu khatimah, jangan lupa kita apa sih bedanya sedekah sama zakat? Kalau sedekah itu hukumnya sunnah, kalau zakat hukumnya wajib. Zakat ada nisabnya, ada aturannya. Kalau sedekah kapan saja, tidak perlu harus satu nisab, nggak perlu haul. Bentar Ustaz, yang zakat mal itu yang zakat profesi itu umpamanya dapat gaji langsung dikeluarin semua apa dipotong-potong dulu utang-utang dan sebagainya, itu gimana? Minuman bersih apa kotor gitu? Iya. Oh. Itu yang dijakatin yang punya milik kita sempurna, milik kita utuh. Kalau punya utang ya berarti bukan milik utang, bukan milik kita. Bayar utang dulu. Bayar rumah, umpamanya bayar motor. Nah itu kan gede tuh, gimana? Itu malah golimi jadinya. Jadi bayar dulu utang. Iya, bayar cicilan rumah dulu. Selebihnya itu ada nggak 98 gram dari emas? Makanya sebenarnya konsepnya jangan zakat uang kita itu, konsepnya sedekah. Setiap uang yang ada yang kita dapat itu 2,5% kita kasih untuk pakai miskin, 2,5%. Jadi jangan sampai kita nggak sampai menunggu satu nisab. Kalau nunggu satu nisab, umpamanya zakat harta 9
10 juta bapaknya kan, harta atau sama dengan emas 90 juta. Itu kan 90 juta itu harus rendam dulu 1 tahun. Nah, haul dulu, Januari ketemu Januari lagi, baru dibayar tuh zakatnya 2,5%. Kalau begitu masih bisa kita mainin tuh 90 juta dari Januari sebelum November kita ambil aja itu, kita belanjain, nggak 1 nisab itu. Ya, kurang dong. Jadi kurang, masih bisa kita akalin. Nggak 1 nisab lagi, nggak 1 nisab lagi. Makanya dalam hidup ini konsepnya jangan zakat tapi sodako. Jadi di sini salah satu manfaat dari sodako tufa'u su'al maitatasu, menghindari atau mencegah penyakit yang tidak baik, termasuk mati dadakan. Apalagi kita Bekasi, Jakarta, kontenan mulu tuh. Makanya kita tolak tuh sama sodako. Kita tolak sama sodako. Pak Ustaz, saya mau berangkat kerja, saya udah sodako sambil lewat. Sampai di jalan tahu-tahu jatuh. Kan saya sudah sodako, kenapa jatuh Pak Ustaz? Nasib itu balik. Itu kalau nggak sodako lebih parah tuh. Nggak mati. Kalau nggak sodako lebih parah. Ustaz, menanya Ustaz. Kebanyakan orang kalau ngomong tuh dari hasil kerja per bulan, ada yang bilang zakat. Kalau menurut saya kan itu infak atau sedekah ya. Nah, kalau dibilang zakat itu udah ada kategorinya kan sekian persen, ya kan? Berarti itu belum termasuk zakat ya, artinya ya cuma infak atau sedekah Iya. ini cocoknya iya. Kalau infak sedekah kan kita nggak pakai ukuran, berapa aja kita kasih, mau 100.000, 200.000, 5.000, yang penting udah sedekah gitu. Iya, sodako itu nggak ada ukuran. Nggak ada ukurannya gitu. Iya. Sebisanya. Cuman jangan sampai ya kurang dari 2,5% lah ya. Ya. Ya kalau bicara orang pelit kan gaji 1.000, ya udah sedekah. Gaji 1 juta, kita kan 1.000, udah sedekah kan gitu. Kalau bicara orang pelit. Artinya semakin banyak kita sodako, semakin khair, semakin baik atau semakin berkah harta kita. Makan. Pernis itu. Man kalau punya uang 1 M kan zakatnya tahun depan. Hanya sebelum tahun depan. Sekarang dapat nih. Pakai dulu. Habisin, pakai untuk kawin dulu. Kok kekawin sih Ustaz? Pemantir lah ngomong. Nyandung. Kalau mau sedekah sih kapan aja. Itu San, kalau nisab kan ukurannya kita dari 0 sampai sekian gitu ya. Iya. Tadi ukurannya. Tapi kalau kita umpamanya duit 100 juta nih, dari sekarang nih sampai nanti umpamanya udah mau 100 juta, udah mau deket lagi zakat. Kita pakai nih 10 juta misalnya, jadi 90. Ya kali 1 nisab. Ya, itu bukannya begini San. Kita hitungnya ya itu yang adanya itu 90 1 juta. nisab itu harus tahun. Iya sampai awal itu bukan ini San, dari ukuran 0% sampai Bukan 1 tahun. Awal 1 tahun. 1 tahun. 1 nisab itu bertahan 1 tahun baru dikeluarin. Oh gitu. Satu nisab ukurnya berapa? Kalau emas kalau nggak salah 59 lupa saya.
Kalau belum segitu tetap aja dia belum keluar nih. Belum Tetap aja jadi kayak impak gitu ya. Iya. Makanya jangan dipakai Kak Ustaz. Makanya ya, Jangan dipakai. konsep zakat itu masih bisa kita akali, saya bilang. Kalau belum haul ya dipakai 1 miliar umpamanya. Mau setahun kita pakai dulu, kita habisin tuh. Iya. Komandir ya, nambah lagi. Udah sering kayaknya. Ntar kalau udah lewat 1 haul, nah kumpulin lagi. Kumpulin lagi. Nambah Mang Eman. Ya paling ntar Rokib catat Rokib awas. Rokib kan dicatat Rokib. Ini orang ini disengaja nih main-mainin gua nih. Mas kebetulan memang ada perlu. Pakai. Ada kalau iya. Benar lagi catur aja. Bukan Rokib itu. Malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri, shadaqatus sirri, sedekah rahasia diam-diam. Sampai kalau kata Rasul, tangan kanannya tidak, tangan kanannya memberi, tangan kiri tidak melihatnya. Itu syirik. Tutbi'u ghadabar Rabbi, tutbi'u dapat melenyapkan atau memadamkan ghadabar Rabbi. Ghadabar Rabbi, marahnya Allah. Jadi meredam marahnya Allah itu dengan sedekah syirik rahasia diam-diam. Wa shadaqah ala niyati, dan sedekah secara terang-terangan diumumin umpamanya, itu junnatun, menjadi penghalang minan nari, dari api neraka. Intinya di sini sedekah itu boleh sir, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, atau boleh terang-terangan, tergantung situasi mana yang menguntungkan. Panitia kalau pengen minta sumbangan ke orang, itu panitianya tulis dulu tuh namanya siapa, Pak Selamat, 10 juta Per minggu. 10 juta. Terus ke rumah orang yang lebih kaya dari Pak Selamat, kan dia lihat Pak Selamat ada 10 juta, padahal cuma tentang doang. Pancingan. Strategi. Padahal pancingan doang. Nah itu alami ya. Terus apa dengan gelas-gelas. Jadi nggak bisa orang yang minta diumumin di masjid sedekahnya terus dianggap dia nggak ikhlas, nggak juga. Ikhlas itu adanya di hati. Bisa jadi orang yang nggak disebut juga dia merasa justru dia tidak ikhlas dengan dia ngasih supaya nggak mau diumumin. Biar apa? Biar dikatakan dia ikhlas. Akhirnya dia tidak ikhlas juga. Maka sebenarnya antara ikhlas dengan tidak ikhlas bukan patokannya terus terang, jelas-jelas atau rahasia, bukan itu. Tapi itu kembalikan kepada hatinya masing-masing. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan di mulut ngomong ikhlas nih, tapi di hati yang gerendeng itu gimana itu? Berarti nggak ikhlas. Kan karena perempuan begitu, ikhlas sama ikhlas, tapi sedih gerendeng gitu. Itu mah lagi selingkuh, minta maaf.
bilang ikhlas malah tidak ikhlas. Mau izin lagi kayak izin tidak dikabulkan begitu. Ini nggak dikabulkan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu sadaqah tasuddu sab'ina, tasuddu itu menutup, sab'ina 70 apa baban ini jadi tangisnya, sab'ina 70 pintu minas su'i, daripada kejelekan, keburukan atau malapetaka atau bencana. Jadi pintu-pintu bencana itu mampu ditutup oleh yang namanya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kamu kepada neraka, walau bisyikki tamaratin, meskipun dengan sebutir dari kurma. Fa illam tajidu, apabila kau tidak menemui sebutir kurma juga enggak ada, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan perkataan yang baik. Jadi usahakan kita untuk dijauhkan dari api neraka, meskipun kita harus bersedekah adanya sebutir daripada korma. Sebutir korma nggak ada, ya udah sedekahnya dengan kalimat yang baik. Tapi catatannya tadi sebutir korma nggak ada, baru pakai kalimat maaf nggak bisa bantu. Ini mah ada, duitnya ada, tapi bilang nggak ada, maaf bisa bantu. Bukan begitu maksudnya. Gede kembaliin. Gede kembaliin. Itu mau kayak orang ini apa namanya, orang apa namanya, ngasih kotak amal masjid, salah masukin gitu kan. Uang 10.000 udah ada di kantong kanan, 100.000 di kantong kiri. Ada kotak amal jalan, namanya Jumat ngantuk, dia rokok di sebelah kiri, dia masukin di kotak amal. Pas dia pulang baru dengan itu ternyata yang dimasukin 100.000, cuma 10.000. Itu nyesalnya bukan main. Itu gimana sih? Hilang. Padahal lu makan sate itu. Makanya mengurus panitia pembangunan tuh hati-hati tuh. Jadi kalau umpamanya itu ada tulisannya proposal, uang yang sudah masuk nggak bisa diambil kembali. Iya bener. Oh, itu salah ngasih. Salah ngasih, dia minta kembali ya. Pantesan pernah ada itu keluar dari masjid brengsek.
Oh, sama Surti berarti ya. Angus sudah, orang diganti gede jadi angus sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastahibbu min la yastahyu la tastahyu, janganlah kau malu min i'ta'il qalili, dari ngasih sedikit. Fa innal qurmani, maka sesungguhnya penghalang dari api neraka, aqallu minhu, lebih dikit daripada itu. Ini maksudnya jangan malu kita kalau ngasih sedikit. Maksudnya kalau kita emang nggak punya. Kalau punya ngasih sedikit, namanya malu-maluin. Maksudnya jangan malu, kalau emang ada sedikit ya kasih sedikit. Kasih nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau nggak punya, kalau kita punya ngasih sedikit, makanya namanya malu-maluin itu mah. Kurang ini man. Direktur gitu. Kebetulan ya, Man. Kita sekarang udah ngasih, dua kemarin kan satu. Iya. Besok ketiga. Ya, bulan depan duren. Pikirin dah. Jangan dipikirin, keluarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna, fatub alaina tauba tarsilu